Pecinta koi Indonesia yang di channel YouTube untuk seksi dunia satwa kita. Ini ada Koko Rudy. Nah, bersama Ko Ade kali ini kita pengen lihat koleksi karyanya Ko Ade yang temanya apa nih? Temanya natural, tropis, ya. Landscape. Penataan taman, mau dikasih variasi sungai seperti ini, muara kecil, tapi intinya bukan untuk taruh ikan ya kok. Nah, sebetulnya kok settingan ini adalah kita memang bantu konsepkan aja, tapi customer dengan tenaga batu juga pilih sendiri, di-install sendiri. Jadi cukup kreatif ini. Jadinya menurut saya untuk ibaratnya untuk yang bukan profesional ya kok ya, untuk ukuran bukan profesional termasuk oke nih hasilnya. Ini maksudnya landscape? Ini masuk tergantung di landscape kok, karena ini sungai taman ini sebetulnya untuk mempercantik taman. Bukan untuk taruh ikan koi yang seperti kita sebelum-sebelum vlog ini kok. Nggak ada kok, ini bener-bener aliran air aja. Oh, jadi kayak dibikin sungai kecil. Sungai kecil, air terjun, ini ada tanaman enceng godoknya, tapi ini kayaknya tumbuhnya terlalu lebat, jadi permukaan airnya sampai ketutup semua. Terlalu rapet ya. Ya, mungkin kalau diisi ikannya selain koi masih oke ya kok, mungkin ikan kecil-kecil air tawar, atau ikan-ikan mungkin yang sifatnya dia lebih tahan banting lah. Kalau koi kan memang agak rewel, apalagi ketemu batu-batuan begini, rawan luka kok. Oh gitu ya? Ya. Itu. Nah, terus kita naik. Memang ini belum selesai kok, karena itu batu juga masih banyak tuh belum diinstal ya. Batu-batu gede juga belum pada datang. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Nah, nanti itu kita jalan naik ke sini. Ini sungai kecil lagi, itu aliran sungai, ini ada muara lagi juga. Jadi permainan-permainan antara batu, dahan kayu, tanaman air gitu. Intinya sih hanya untuk menambah keindahan taman atau landscape-nya. Oke. Bukan untuk taruh ikan. Nah, nanti kita sebetulnya arahnya tuh belok menuju sini kok, menuju pendopo. Cuman ini jalan setapak ini juga belum selesai. Nantinya kanan kiri semua ini juga akan pasangan batu seperti itu. Ini batu kayak begitu. Ya, juga. Cuman belum diinstal selesai nih, supaya ini kan masih kelihatan pavingnya yang ketemu rumput apa ini kan masih masih kelihatan jelas biar luwes lah nantinya hilang seperti itu. Nanti ada tanaman-tanaman. Nah, kita nanti masuk melalui gerbang ini kok. Nah, ini ada muara lagi sama air terjun kecil lah. Ini air terjun kecil. Ya, sebetulnya ini mecah kok, konsepnya beliau ini dipecah. Jadi dari air pertama itu ada yang mecah ke bawah, ada yang mecah ke sini, ada yang mecah ke kanan. Jadi mecah 3. Mecah 3 ya. Ya. Cuman biasanya memang pembagian alirannya nggak bisa sama. Contohnya yang di sana lebih dekat dan lebih kenceng. Ya. Yang di sini agak pelan. Di sebelah kanan agak pelan. Ya, ini kemarin nyeting pompanya aja revisi ada 3-4 kali kok. Tekor, asat. Yang sini ngalir, yang sini nggak ngalir gitu ya. Jadi memang agak ribet sedikit setelan pemipaan sama pipanya. Aliran sungai gini nih. Ya. Jadi teduh. Jadi kelihatan suara kemericiknya lebih teduh. Nah, kita nanti masuk ke gerbang pendopo ini. Nah, ini tuh tempat quality time-nya customer kok. Untuk terima tamu dan lain-lain juga di pendopo ini. Ini berapa ton ya? Nah, kemudian di pendopo ini kita view-nya yang kolam koi ini. Ini sekitar 35 atau 38 ton, hampir 40 ton kok. Ini Kedalaman. temanya apa ini? Ini temanya sebetulnya semi natural kok. Semi natural? Ya, karena kan memang sebetulnya sih kalau mau bagus ini semestinya dinding-dinding ini tertutup batu-batuan semua. Ini ya. mesti dikasih batu-batu. Batu semua. Kayak tapi begini ya? Betul. Tapi beliau memang sudah kita sepakatin ya batunya batu-batu andesit yang standar lah seperti itu. Nah, air terjunnya juga kita buat konsep natural. Nah, ini kok memang di sini kalau untuk koi yang bener-bener batu itu jangan sampai kerendam air. Atau di dasar karena rawan luka, rawan benturan gitu kan. Ya sebetulnya intinya kembali lagi keinginannya customer masing-masing sih kok. Ya.
Kalau kita ngomong standarnya gimana bener salah sih ya selera ya. Nah ini juga full outdoor kok, nggak ada kanopi sama sekali. Nah ini gimana caranya biar airnya jernih? Yang pertama intinya kuncinya kembali lagi yang saya ingatkan difiltrasi kok. Itu di belakang air terjun itu cukup gede, hampir Ini? 40% ya. Oh itu 40% begitu ya? Hampir 40% dari ini kok, itu dalam juga kok. Oh, oke. Dalamnya 1,5 meter, ini dalam kolamnya 1,25. Ini cuma 1,25. 1,25. Cukup ya 1,25. Cukup sekali kok, sudah sangat cukup sekali. Nanti kalau terlalu dalam juga buat koi jangka panjangnya kurang bagus. Yang kemudian itu disirkulasi kok yang kedua. Jadi usahakan 1 jam itu dia hampir sirkulasi 1 kali. Usahakan seperti itu. Hampir sirkulasi 1 kali. Ya. Ini bikin kolam apa ini? Ini nantinya rencananya untuk ikan-ikan biasa kok, nggak tahu nih sama beliau mau diisi ikan apa. Oh beda lagi ini. Tadinya ini kolam apa ya, kayak kolam isi air biasa lah. Ini sudah jadi kolam koi. Mungkin yang ini daripada kosong takutnya nanti kan nyamuk atau apa, Ya. mau dihidupin lah gitu. Oh ini filternya. Tapi ya dia customer setting sendiri ya. Oke. Cukup kreatif beliau ini kok. Ya. Ini Suka ini ngotak-ngatik. kena hujan, kena Hujan langsung, matahari. panas langsung, matahari langsung. Nggak ada kanopi sama Nggak sekali. pakai obat ya? Tidak sama sekali kok. Nggak boleh pakai obat ya gini nih. Jangan kok. Nah kalau agak mungkin di kamera agak kehijauan kok, itu lumut-lumut dinding yang sudah mulai jadi. Ini juga umur masih mungkin Alga. 5 bulan lah kok ini kok. Setengah baru tahun 5 aja belum bulan? ada ini ya. Setengah tahun belum nyampe ini. Bagus ya bikin begini ya. Ya mungkin kalau secara suasana lebih nggak bosenin ya kok ya. Ya. Kan mungkin biasanya kan air terjun seperti ini kotak trap-trapan 3 turun terus langsung gitu kan. Ini bentuknya apa ini? Ini sebetulnya ini kok, ini kita ngikutin landscape yang sudah ada kok. Bentuknya agak trapesium ini. Lah trapesium ya? Trapesium ya. Trapesium. Jadi, trapesium ya. Jadi gimana ya? Ada lebih memanjang sini, itu lebih pendek. Trapes itu beda juga ya? Ya, Kiri kanan beda? Sudut kiri sama kanan beda. Oke. Gitu. Nah kalau ikannya nih? Ya. Ikan ini di sini ada lokal, ada import. Ukuran 40 sampai paling gedenya 60 cm kok. Harga dari berapa sampai berapa? Harga ada yang 5 jutaan, ada yang paling mahal di sini 10 juta lebih. Oh cuma 5 sampai 10 juta? Ya, Kalau dibilang 5 sampai 10 juta sih nggak mahal ya? Kalau tapi, untuk ukuran koi sebetulnya masih ukuran medium kok. tapi karena jumlahnya banyak. Ya, karena jumlahnya banyak, terus kemudian buat kolamnya medianya juga lumayan. Kalau kok Bobby inget yang selama ini kita pernah review, inget nggak yang di kolam Semarang yang isinya ikannya sampai 80 cm, 90 cm kok. Nah itu premium kok. Premium. Per ekornya ada yang 50, 100 juta. Ada yang Ini nggak 200 premium? juta. Ini masih termasuknya middle kok. Wah udah cakep begini ya? Ya, warnanya tapi ya pilihannya strong-strong lah. Oh ini dari Blast Koi juga? Ya. Ini ada ikan lucu kok, batik Indonesia istilahnya kok. Mana? Itu tuh bawah kok. Tuh, Ya. Batik. Aragoke Ginrin. Kayak pola batik-batik gitu unik. Ada 2, yang satu mana ya? Hitam silver itu ya? Ya, silver bling Ginrin tuh. Ya intinya seperti tadi saya bilang kok, yang penting nomor 1 ikan sehat dulu. Ikan sehat karena dulu. ikan koi itu kok mungkin kok Bobby bilang bener, satunya cuma 5 juta berapa? Lah dikali kok. Iya. Ini udah Ini berapa ekor? 30 ekor lebih kok. Bisa 150 juta dong? Iya, nanti ujung-ujungnya sama harga kolamnya udah mahal koinya kok selalu. Mahal koi Iya, soalnya. iya. Nah kalau ngomong mahal koinya, ini kolam habis berapa ini? Ini sekitar 170-180-an saya Dari kira nol? segitu. Dari nol. Sudah Sama- termasuk media komplit semua. Udah semua ya? Semua. Jadi sama ikan sekitar 300-an ya? Kayaknya lebih. Kayaknya Lebih lebih. ya? Tapi ya plus minus gitu tuh kok. Ya. Yang batik itu lucu. Yang di bawah itu ya? Ya. Dia kayak ada sisik naganya ya. Ya. Unik. Oh, orang kan takut ya bikin kolam outdoor begini ya? Yes. Nggak sembarangan. Ya, makanya gue banyak ketemu orang punya kolam outdoor gini, akhirnya terbengkalai karena capek ngurusnya. Dan banyak yang akhirnya frustasi tutup kolam kok. Iya, Ya. itu kolam. Nah itu, Ya itu tadi kok, kembali lagi yang saya bilang seringkali ya maaf ya kok, sekali lagi bukan kita mau apa-apa. Terkadang kita sebagai kontraktor dan pemborong itu harus mencapaikan apa adanya kok. Saya juga selalu waktu itu sampaikan, kita mau pakai spek yang murah bisa, media murah bisa, bahkan peralatan-peralatan pompa kita pakai yang low watt, yang murah-murah juga bisa. Tapi ya sekali lagi ada konsekuensinya. nah kalau kayak orang bilang katanya pakai jok motor. Ya, saya kalau punya prinsip kok, kalau udah ada yang media bagus, pabrikannya jelas, importirnya jelas, hasilnya jelas, masa kita berani coba-coba yang jok motor dan yang sebagainya sih kok.
Lagian kalau gue bilang jok motor itu kan plastik ya. Ya. Nah plastiknya itu kalau kayak kita sekarang botol minum aja mesti pilih plastik yang bener kan botolnya kan. Jadi plastiknya ya. Nah apakah itu nggak meracuni ya nanti ya? Salah satunya begini kok. Sebetulnya salah satu saya bilang bukan masalah ya kok, tapi habit ya kok. Habit dari penghobi koi itu terkadang kurang memperhatikan tingkat kejenuhan atau tingkat kadar filter yang sudah kotor menumpuk racun. Mereka kan kadang nggak sadar kok. Ya. Akhirnya dengan media-media yang tadi yang saya bilang maaf di bawah standar itu, saya kadang kalau mau nyebutin tipenya atau mereknya takutnya nanti ada yang masih pakai itu, Ya. dikira saya menyerang. Tapi intinya kok kalau sampai terjadi telat membersihkan atau telat maintain, pasti jadi bom kok. Balik ke kolam. Itulah yang buat ikan mati massal selama ini seperti itu. Gila kalau ikan mati massal kalau udah kayak harga 5 juta gini kali Ya ini kali 30 lebih kok. Udah Ya. 150 juta ya. Ya makanya Karena sarung jok motor jadi rusak. Emang kalau yang bermerek itu berapaan sih? Bedanya jauh. Jauh kok. Kalau saya nggak tahu ya kok ada yang pakai jok motor. Kemarin saya malah dengar info ada yang WA saya sampai saya nggak jawab, Pak. Kalau batu bata merah material dipecah-pecah terus dikarungin gimana? Ya saya mau jawab bisa. Tapi kita masalah maintain bersihnya dan lain-lain kan kita nggak tahu kok. Ya kan? Nah padahal kalau kita beli yang mahal itu bisa pakai berapa tahun? Selamanya kok kalau ini selama kita ya? yang paling lama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi kalau udah pakai 10 tahun ya mendingan pakai yang bener lah ya. Ya, kalau kita ngomong dibagi per tahunnya kok murah kok. Murah, apalagi kita ngomong ikannya itu harganya kan mahal ya. Betul. Kecuali memang udah budgetin tiap tahun ganti ikan. Iya kan? Iya, dan biasanya kok kalau memang ada yang kurang pas di media, di hitungan filtrasi, sirkulasinya, air ini biasanya bukan cuma masalah keruh atau nggak keruhnya kok. Intinya airnya nggak sehat aja kok. Dan ikannya sakit mati gitu. Jadi saya sering ngomong kalau ada kolam outdoor seperti ini, ikannya sehat-sehat tapi airnya mungkin agak keruh, agak butek, itu masih nggak apa-apa kok. Masih oke ya? Karena yang penting sehatnya dulu itu. Daripada bening tapi mati kok. Tapi kalau buat outdoor segini udah bening? Oh bening kok. Ini termasuknya bening. Ini kan kok Bobi mungkin lihat masih ada pantulan matahari sama lumut-lumut yang di dasar kok. Iya. Kalau misalkan malam kena lampu bening banget ini kok. Iya, ini susah ini. Tuh. Kalau mata sih langsung lihat sih bening. Ya, kalau di kamera mungkin agak kehijauan dikit ya. Ya, agak mantul dia juga. Jadi budget kayak gini 180 juta? Ya. Baru kolam doang? Ya, kita intinya per meter kubik itu pasaran atau tarif press listnya di Blaze itu 7,5 sampai 10 kok. 7,5 sampai 10 ya? Tergantung itu tergantung spek lah dan tergantung tingkat kesulitan finishing dan spek medianya. Itu udah termasuk filter? Semua lengkap. Tapi filternya yang top punya? Ya, filternya kita nggak pakai yang yang filter-filter yang murahan lah kasarannya seperti itu. Kalau bikin gini kan buat lama ya kok ya? Lama. Jadi kalau menurut gue sih mesti bikin yang bener. Ya, nanti bikin sama orang yang baru belajar gitu loh. Takutnya kita jadi tempat belajar. Ya, itu satu. Kedua, kalau saya ya kok maksudnya begini kok. Paling penting itu kita sudah ngalamin dulu kok. Ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya juga pernah ngalamin mati massal satu kolam gara-gara media murah kok. Dan terlambat bersihin salah saya kok sebetulnya gitu loh. Kalau murah itu mesti nggak boleh terlambat bersihin. Nggak boleh terlambat kok. Nggak boleh terlambat. Apalagi ada kok beberapa media begitu kalau dikasih garam kok itu amoniak dan kotorannya rontok langsung kok. Hanya digaram itu bisa rontok. Langsung kebuyar ke kolam langsung gitu? Buyar balik lagi ke kolam kok. Mampus dong itu. Amoniak naik, racun naik, pH nggak stabil. Nah, masuk kamar gas. Kayak ibaratnya kayak diapotas massal kok kolamnya. Dipotas massal. Iya. Nah dari situlah kita ibaratnya menyimpulkan ya memang ada harga ada rupa kok. Ya. Jadi mendingan yang terpercaya, pertama yang bikin juga terpercaya, kedua produk-produknya juga terpercaya. Jangan sarung jok motor dipakai buat filter ini kan harga satunya 5 juta. Ngeri. Ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kontak Ko Ade di WhatsApp ya. Terima kasih sekali ya. Komentar. Ya.